Bab yang pertama dari 40 bab yang ada dalam daftar isi kitab Lubabil Hadis, yang 40 bab itu yaitu akan menjelaskan keistimewaan ilmu dan ulama. Betapa tidak, rekan-rekan sekalian, karena sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu luar biasa Allah muliakan. Seperti nadirnya, syahidnya firman Allah dalam Al-Quran, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. Syahidallahu annahu la ilaha illahu, Allah menyaksikan sesungguhnya tiada Tuhan yang wajib disembah, yang wajib diibadahi kecuali Dia, Allah. Yang kedua wal malaikatu, malaikat. Yang ketiga wa ulul ilmi, orang-orang yang punya ilmu, yang menjalankan keilmuannya dengan adil. Coba kita perhatikan bagaimana Allah memulai dirinya sendiri pertama, yang kedua dengan malaikat, yang nomor ketiga dengan ahli ilmu. Ini cukup bagi kita bahwa ilmu dan ulama cukup mulianya dan keistimewaannya disanding Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata-kata ilmu, coba perhatikan, terdiri daripada 3 huruf, ain, lam, mim. Ainnya di kasroh. Kalau dalam istilah ahli nahu khopat, khopat itu artinya di bawah. Artinya orang yang menuntut ilmu harus rendah hati, harus tawadu, harus merasa belum bisa, dan memang belum bisa apa-apa. Ya, harus tawadu. Ini khopat. Huruf yang kedua lam. Lam itu adalah sukun, ya, sukun, mati. Artinya orang yang menuntut ilmu pengetahuan harus tenang hatinya, harus tentram hatinya, harus tentram supaya lebih mudah mengakses ilmu pengetahuan yang dipaparkan oleh guru-guru kita. Karena kalau pikiran sedang kacau, sedang galau, tidak akan mungkin kita bisa menyerap ilmu pengetahuan dengan maksimal. Dan yang huruf terakhir adalah mim. Mim itu dhammah. Ya, di atas. Udah di atas, ada itunya lagi. Ada apanya itu? Ada bundelnya, ya, itu menunjukkan bahwa ilmu kalau sudah berhasil akan tinggi harkat dan martabat kita, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, faqala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Irfa' mudhari'an idza yujarradu min nasibin aw jazimin katas adu. Irfa' mudhari
yujarradu min nasibin au jazimin katas adu. Tinggikan harkat dan martabat kalian mudhari'an di masa yang akan datang. Kalian harus sukses, kalian harus survive, harus tinggi derajat kalian di masa yang akan datang. Tapi kalau ingin begitu ada syaratnya. Idza yujarradu, apabila kalian kosongkan min nasibin, dari segala rongrongan, dari segala rintangan, au jazimin, atau segala yang dapat memutuskan. Contoh seperti lapad tas adu, bahagia engkau. Tas adu, itu lapad tas adu, contoh fi'il mudhari yang kosong dari amil nasab dan juga tidak ketempelan amil jawazim. Tas adu, bahagia engkau akan bahagia. Artinya bahwa penuntut ilmu harus tabah, harus sabar, harus tahan banting laksana karang di tengah laut. Jangan bermental kerupuk atau bermental apa? Nah, dalam bab yang pertama dari 40 bab akan menjelaskan hadis-hadis yang membicarakan keistimewaan ilmu dan ulama. Hadis yang pertama. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam libni Mas'udin. Telah berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebelum kita lanjutkan, kita perjelas dulu riwayat singkat siapa itu Ibnu Mas'ud. Karena tidak kenal maka tak. Waduh, kayak anak muda aja ini. Ibnu Mas'ud adalah salah seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau Abdullah bin Mas'ud, tetapi lebih dikenal dengan nama ataupun sebutan Ibnu Mas'ud saja. Beliau adalah orang yang ke-6 yang masuk Islam. Orang yang ke-6. Pertama tentu Sayyidatina Khadijah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, pokoknya Sayyidina Ibnu Mas'ud itu sahabat Nabi nomor ke-6 yang masuk Islam. Termasuk seorang sahabat yang tertua juga. Dan beliau sangat setia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau biasanya pembawa sepatu Nabi, pembawa sandal Nabi. Kalau Nabi masuk masjid atau datang ke riungan, dia masukin ke hastanya. Masya Allah. Iya. Pembawa kendi wudunya Nabi, pembawa sikat giginya Nabi. Inilah Ibnu Mas'ud. Coba kita lihat tuh. Wasmuhu Abdullah wa kana sahiba sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya Rasulullah mencurahkan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Dede? Terima kasih. Sahabat sirnya Rasulullah. Biasa Rasulullah mengutarakan hal-hal yang sifat rahasia ya kepada Ibnu Mas'ud lah. Wa wisaduhu, kalau Rasulullah tiduran, dia siap menjadi bantalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa na'alaihi, suka membawa kedua sandalnya Nabi. Wa tahurihi, membawa tempat wudunya Nabi. Bisafar, dalam perjalanan. Wa kana khafifal lahmi qasiran jiddan nahwu dzira'in. Beliau itu khafifal lahmi, sangat ringan dagingnya, kecil orangnya. Ya kalau di sini mah kayaknya kayak ucok baba lah begitu kali ya. Atau siapa lagi yang kecil itu? Ya pokoknya tingginya itu ya daus mini gitu. Kira-kira sehasta. Ya sehastanya orang Arab itu ya kurang lebih ya 75 cm sampai 1 meter lah barangkali ya. Iya. Luar biasa ini. Tapi wakana ajwadan nasi sauban. Dia kalau berpakaian paling cakep, paling ginding, paling gagah, paling keren di antara para sahabat. Paling necis pakaiannya, kecil juga orangnya. Wa atyabun nasirihan, paling wangi orangnya, selalu pakai minyak wangi di bajunya, di badannya. Enggak apa namanya, enggak dekil of the kumel. Wa kana daqiqos saqain, sangat kecil kedua bentisnya. Pernah suatu saat itu Ibnu Mas'ud mengambil kayu arak, yaitu kayu bahan susur, bahan siwak itu kan kayu arak. Ada angin besar sehingga dia ngeguling, dia terjatuh ke bawah angin saking ringannya, sehingga kaum yang ada ketika itu pada ketawa dibuatnya. Rasul ketika itu ada. Kata baginda Rasul, lima tadhakun, kenapa kalian pada ketawa? Kata sahabat, ya Rasulullah, min diqqati saqai, yang menyebabkan kami ketawa, dia itu terjatuh karena ke bawah angin, kehembos, ketertiup angin saking ringan badannya, sehingga kami tertawa ya Rasulullah. Apa kata baginda Rasul? Walladzi nafsi biyadihi lahuma bil mizani asqalu min uhudin. Demi zat yang diriku dengan kekuasaannya, zat Allah, lahuma bil mizani asqalu min uhudin. Kedua bentisnya Abdullah bin Mas'ud sekalipun kecil, tapi nanti di mizan, di hari timbangan, di hari kiamat lebih berat ketimbang gunung Uhud. Masya Allah, jangan dilihat kecilnya. Memang kecil, tapi di mizan nanti di akhirat lebih berat daripada gunung Uhud. Masya Allah. Dialah orang yang
suka membangunkan Rasul kalau Nabi tidur. Ya tentu Nabi berpesan, kalau saya ketiduran waktu sholat tolong bangunin ya Ibnu Mas'ud. Sering memakaikan kedua sandalnya baginda Rasul ketika Rasul mau berdiri. Luar biasa ini Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud banyak juga disiksa kafir Quraisy. Oleh karena itu beliau ikut pindah ataupun hijrah ke Habasyah. Beliau salah seorang sahabat yang ikut dalam peperangan Badar. Dengan badan yang kecil, tidak mau ketinggalan Bang Dehar untuk ikut perang. Perang Badar ini. Masya Allah. Jadi nyalinya gede gitu. Ada orang yang tinggi besar nyalinya kecil kan. Ini orangnya kecil tapi nyalinya besar. Dan peperangan yang lainnya dia selalu ikut. Nah, pada zaman Khalifah Umar bin Khattab beliau diangkat menjadi qadhi dan ketua Baitul Mal di negara Kufah. Jadi kecil juga orangnya tapi keilmuannya luar biasa. Jadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab beliau diangkat menjadi qadhi, menjadi hakim dan ketua Baitul Mal di negara Kufah. Beliau merawikan 848 hadis. Beliau merawikan 848 hadis. Di antaranya 64 hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, 64 hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, 21 hadis dalam Sahih Bukhari saja, 35 hadis dalam Sahih Muslim saja, dan selebihnya tersebar dalam berbagai kitab hadis. Jadi Ibnu Mas'ud, saya ulangi, pernah meriwayatkan 848 hadis, di antaranya 64 hadis termaktub dalam Sahih Bukhari dan Muslim, 21 hadis dalam Sahih Bukhari saja, 35 hadis dalam Sahih Muslim saja. Selebihnya tersebar dalam berbagai kitab-kitab hadis. Pada akhir hayatnya beliau pindah ke Madinah. Jadi dari kota Mekah dia hijrah ke Madinah. Dari Madinah dia pindah ke Kufah karena diangkat menjadi qadhi oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi di akhir hayatnya setelah tua, setelah pensiun, katakanlah dia pulang kampung, yaitu ke Madinah. Wafat di Madinah pada tahun 32 Hijriah. Dan bermakam di makam Baqi'il Gharqad. Bermakam di pekuburan umum Baqi'. Nanti kalau rekan-rekan sekalian dinasibkan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, sempatkan ziarah ke makam beliau, sempatkan ziarah kepada makam para syuhada, para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sana juga
ada makam Ummahatul Mukminin, istri-istri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di sana, kecuali Sayyidatina Khadijatul Kubra yaitu di Mekah, yang selebihnya di Madinah. Sayyidina Utsman juga sama di Baqi'. Ya, jaraknya nggak jauh dari Masjid Madinah. Kalau keluar dari makam baginda Rasul di Babus Salam, nggak jauh dari situ, satu arah. Pengen? Yuk kita umroh yuk. Murah sekarang. Cuma 32 juta. Rindu, pengen lagi ya Allah. Kalau yang belum pernah mah biasa-biasa aja, ya pengen lah. Kalau sudah pernah mah ya Allah, kalau membicarakan masalah itu berlinang air mata. Telah bersabda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata baginda Nabi Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, dibacanya yabna Mas'udin, jangan ya Ibnu Mas'ud, kurang pas ya, karena hamzahnya hamzah wasol satu. Kemudian harus dimabni, patahkan yabna Mas'udin, karena munadanya munada idhofat ibna mudhaf Mas'udin mudhofun ilaih wa tansibul mudhafa bin nidai ka qaulihim ya sahibar ridai wa tansibul mudhafa bin nidai ka qaulihim ya sahibar ridai. Wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, dudukmu sesaat aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dudukmu sesaat saja, kata baginda Rasul kepada Ibnu Mas'ud, di majlisil ilmi, dalam majlis ilmu. La tamasuk, kolaman kau tidak memegang alat tulis, nggak megang alat tulis, nggak bawa pulpen acan. Wala taktubu harpan, nggak nulis satu huruf pun nggak. Itu pahalanya khairul laka min itki albi raqabatin, pahalanya lebih baik daripada memerdekakan 1000 hamba sahaya. Masya Allah. Kita duduk sesaat, baik malam maupun siang. Tuh ada di dalam syarahnya, ay minaz zamani lailan kana au naharon, baik malam maupun siang. Duduknya fi majlisil ilmi, ay fi halqatil alim, dalam halakoh orang-orang alim, ikut ngaji lah ngomong kitanya mah. La tamassu qolaman, enggak megang pulpen, enggak megang kolam, enggak megang alat tulis apapun lah namanya. Wala taktubu harpan, enggak nulis satu huruf pun. Itu lebih baik bagimu, pahalanya lebih baik daripada memerdekakan 1000 hamba sahaya. Masya Allah, saking besarnya pahala menuntut ilmu. Kemudian kata baginda Rasul, wa nadruka ila wajhil alim, memandangmu kepada wajah alim. Ay binadril mahabbah, dengan memandang penuh mahabbah, penuh cinta kepada kita punya guru. Itu pahalanya khairul laka min
alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Pahalanya jauh lebih baik daripada mensodakohkan 1000 kuda, yang itu kuda digunakan untuk perang membela agama Allah. Katakanlah sekarang mah perang nggak pakai kuda ya, mobil tank kali ya. Itu pahalanya sama dengan mensodakohkan 1000 mobil tank untuk perang membela agama Allah. Subhanallah. Ini duduk kita ngaji begini, Masya Allah. Kemudian wassalamu ka'alal alim. Kita datang uluk salam kan, seperti tadi itu Bang Ihsan yang uluk salam kita dengar. Wassalamu ka'alal alim, uluk salamu kepada orang alim, itu pahalanya khairul laka min ibadati alfi sanatin. Pahalanya jauh lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Subhanallah. Umur kita baru berapa hari, cuma baru berapa tahun, tapi kita udah punya pahala yang begitu besar. Dah kalau begitu mah enak lah, tiap ngaji kita hadir, gak bawa apa-apa, tapi gak perlu sholat, gak perlu ibadah yang lainnya, udah ngaji aja. Ya gak bisa lah, masa pengen untung besar tanpa modal. Jadi ibadah wajib itu kalau ibarat dagang. Siapa ini orang ahli dagang? Haji Jenal ada gak? Oh iya, Bang Ihsan, betul. Jadi ibadah wajib itu kalau ibarat modal, itu modal. Kalau kita barusan bisa melaksanakan ibadah yang wajib, baru pulang modal. Orang yang dagang tentu ingin untung. Ibadah yang sunnah itulah untung. Nah seperti begini mah nih, bonus. Ya, bonus. Mana bisa seseorang akan dapat bonus tanpa modal, tanpa kerja. Laksanakan dulu modalnya, baru dapat untung yang besar. Ini luar biasa hadis. Maka jangan tinggalkan untuk mengaji dan mengaji. Bahkan tidak ada alasan bagi orang yang dikaruniai sehat jasmani dan rohani untuk meninggalkan menuntut ilmu. Begitu seperti termaktub dalam kitab Ta'limul Muta'allim Sohibah 13. Laisa li sohihil badani wal aqli udhrun bi tarkit ta'allum. Bagi orang yang dikaruniai akal yang sehat, badan yang sehat, tidak ada alasan untuk meninggalkan belajar. Begitu. Lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wari'in. Kata baginda Nabi dalam hadis selanjutnya, faqihun wahidun, seorang ulama ahli fikih, ay alimun bi ilmi syariah, orang yang alim tentang ilmu syariat. Dia menguasai ilmu ibadah kepada Allah, mulai dari wudu, sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Begitu juga kewajiban-kewajiban syariat yang lainnya. Itu orang yang menguasai ilmu seperti itu adalah faqih. Kata baginda Rasul, seorang ahli faqih yang menguasai ilmu syariat agama, satu orang mutawarri'un wara'i bitarkil mahari, meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah.
Ya, pokoknya berani untuk mengatakan tidak kepada hal-hal yang Allah haramkan. Itu asyaddu ala syaitan. Lebih susah menggodanya atas setan dibandingkan dengan 1000 ahli ibadah yang sungguh-sungguh dalam ibadahnya namun bodoh sekalipun waroi. Ulangi lagi. Seorang ahli fikih waroi, nggak asal enak aja dia makan, nggak asal yang penting ini kantong penuh berisi dengan uang, enggak. Dia punya filter, dia punya saringan, dia bisa memilah dan memilih mana yang harus dia makan, mana yang harus dia kantongin. Berani mengatakan tidak kepada hal-hal yang Allah haramkan. Seorang ahli fikih yang warai itu lebih payah menggodanya atas setan dibandingkan 1000 ahli ibadah sungguh-sungguh dalam ibadahnya tapi bodoh. Sekalipun dia warai juga orangnya tapi bodoh. Subhanallah ya. Ini kan menunjukkan keistimewaan ilmu. Ya kalau ilustrasi saya sih begini. Andai kata kita mau menebang satu pohon kelapa dibandingkan dengan menebang rumput, 1000 rumput dengan satu pohon kelapa, kira-kira susahan mana tuh? Ya susahan pohon kelapa sekalipun hanya satu pohon. Susah. Tapi rumput sekalipun banyak cepat. Ya apalagi sama Bang Jarwo bentar juga kelar. Ya. Ya kira-kira begitulah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam faddul alimi 'alal 'abid ka faddil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Hadis selanjutnya kata baginda Rasul, keistimewaan orang alim yang mengamalkan ilmunya. Ya. Orang alim plus mengamalkan ilmunya. Karena orang alim kalau nggak mengamalkan ilmu mah itu namanya wi'aul ilmi, cuma wadah ilmu doang. Ya, wadah doang, wadah ilmu. Keutamaan orang alim yang mengamalkan akan ilmunya dibandingkan dengan ahli ibadah itu perbandingannya seperti malam purnama, bulan malam purnama, katakanlah tanggal 14 dibandingkan dengan bintang gemilang. Kita bandingkan mana yang lebih terang. Ya tentu bulan. Jauh bahkan perbedaannya. Jadi fadlul alim alal abid kafaddil qamari lailatal badri ala sairil kawakibi. Cuma yang dimaksud di sini, keutamaan di sini fadlus thawab, yaitu keutamaan pahalanya. Karena pahala ibadah itu seringkali serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama nilainya, bobotnya. Sama-sama melaksanakan ibadah, sholat, tapi lain nilai pahalanya. Karena keikhlasannya, karena godaannya, rintangannya,
Seperti salah satu contoh, puasa sunnah atau puasalah yang dilakukan oleh orang yang tidak kemana-mana. Dia tinggal di rumah saban hari. Dengan puasa sunnah yang dilakukan oleh Bang Dehar. Umpama jam nih, ada orang gak kerja di rumah aja gitu. Dengan Bang Dehar bulan Rajab puasa sunnah, sekalipun itu pahala tidak nampak, tidak kelihatan dengan kasat mata, tapi logika kita mengatakan pasti itu pahalanya lebih besar puasa yang dilakukan oleh Bang Dehar. Kenapa? Bang Dehar pasti bisa jawab. Kan begitu ya. Godaannya lebih dahsyat, lebih besar. Jadi yang dimaksud fadlul alim alal abid kafadil qamari lailatal badri ala sairil kawakib al muradu bil fadli kasratus thawab bisyamili lima yu'tihi Allahu lil abdi bil akhirah min darajatil jannah wa ladzatiha wa ma'akiliha wa masyaribiha wa manakihiha wa ma yu'tihi Allahu ta'ala lil abdi min maqamatil qurbi wa lazzatan nadhuri ilaihi wa sima'i kalamihi. Atau seperti begini contoh yang lain. Orang kaya sedekah 1 juta. Dengan kita sedekah 100.000. Orang miliuner katakanlah ya uangnya triliunan, 10 juta lah. Kita 100.000. Itu bisa jadi pahalanya besaran kita. Iya. Kenapa? Karena mereka uangnya triliunan, ya 10 juta mah kecil bagi mereka. Tapi kalau kita mah 100.000 juga luar biasa, harus banting keringat. Begitu. Jadi nilainya mah kecil, ya, tapi pahalanya besar. Makanya lebih baik jadi orang. Jawab dengan jujur. Orang kaya uangnya triliunan, Bang Dehar katakanlah sedekah 10 juta, Bang Dehar mah 100.000. Itu bisa jadi ini sama-sama ikhlas nih ya. Bisa jadi itu pahalanya besaran sedekahnya Bang Dehar sekalipun nilainya hanya 100.000. Karena untuk mendapatkan 100.000 itu harus keliling kampung itu. Waduh, keliling kota itu. Bisa seharian itu atau setengah hari lah. Maaf ya, ini lagi ilustrasi. Ya, berarti kalau begitu lebih baik jadi orang. Kan pahalanya gede Bang Dehar. Ya, kita nikmati aja lah. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla yahtua. Telah bersabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau, manin takola ayatahawala, siapa orang yang berpindah tempat, masyian aurokiban, baik jalan kaki, aurokiban atau mengendarai kendaraan, entah itu motor, mobil, min mahalihi ila mahallin akhar,
dari tempatnya masing-masing menuju ke sini, ya, pindah tempat. Maksud dan tujuannya liyata'allama ilman, untuk menuntut ilmu, minal ulumis syar'iyyah, dari ilmu-ilmu syariat. Maka kata baginda Rasul, gufirolahu qabla ayah tua, pasti diampuni itu orang dosa-dosa kecilnya sebelum kakinya melangkah. Alhamdulillah. Sebelum kaki kita melangkah, sebelum motor kita jalan menggelinding, sebelum mobil kita disetar, udah pada berjatuhan tuh dosa dan kesalahan kita. Subhanallah, ya. Makanya para ulama menyunahkan kalau kita menuju tempat-tempat yang baik seperti majelis ta'lim, masjid, dan tempat-tempat baik lainnya, yang lebih afdol menggunakan jalan yang agak jauh supaya pahalanya lebih banyak, karena langkahnya lebih jauh, lebih banyak. Tapi untuk arah pulang, seyogianya menggunakan jalan yang lebih dekat, begitu. Katakanlah Pak Ustadz Tajudin mau ke masjidnya dekat, muter dulu. Muter dulu ke sana. Nah, jadi muter dulu ke sana, ke tanjakan ke Haji Juhdi itu. Ya, muter dulu. Terus berarti berangkatnya masih jam 9-an lah. Gitu. Silahkan duduk. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, apa itu? Iya, udah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama'a fa innahum indallahi kurama'u mukramuna. Kata baginda Rasul, akrimul ulama'a, muliakan oleh kalian para alimil ulama. Jangan kau hinakan mereka, jangan kau kriminalisasikan mereka, jangan kau lecehkan mereka, tapi akrimul ulama'a, muliakan oleh kalian para ulama. Ulama yang bagaimana? Ai bi ulumi syar'il amilin, yaitu orang-orang yang menguasai ilmu syariat plus mengamalkan akan ilmu pengetahuannya. Muliakan mereka, agungkan mereka, berbuat baiklah kepada mereka, baik dengan ucapan maupun dengan tindakan. Itu perintah dari baginda Rasul. Karena sesungguhnya Nabi tidak mewariskan harta, tidak mewariskan emas permata, tapi yang Nabi wariskan adalah ilmu. Nah, orang-orang yang memegang ilmu itulah para ulama. Itu pewaris-pewaris Nabi, sebagaimana termaktub dalam hadis yang lain, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris-pewaris Nabi. Karena mereka itu yang memegang warisan para nabi. Fa innahum indallahi gurama'u, karena sesungguhnya para ulama
di sisi Allah itu orang-orang yang dipilih. Enggak semua orang jadi ulama, enggak. Orang-orang pilihan. Bahkan untuk menuntut ilmu pengetahuan agama, ada yang mampu secara finansial, apalagi baru pesantren ke Jawa Tengah, ke Jawa Barat, ke Jawa Timur, mau ke luar negeri mampu, tapi anaknya yang gak mau nyantren. Begitu. Ada yang anaknya pengen sekali, tapi syaratnya orang tuanya gak mampu untuk ngongkosin. Kan begitu kenyataannya. Artinya tidak sembarang orang yang Allah kehendaki menjadi ahli ilmu agama. Sebagaimana dalam hadis Rasul, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi muliakan oleh kalian para ulama, ulama-ulama yang menguasai ilmu syariat dan mengamalkannya. Bergaulah dengan mereka dengan mengagungkan, berbuat baiklah kepada mereka, baik dengan ucapan maupun dengan tindakan, karena sesungguhnya mereka kuroma'u adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Mukramuna dimuliakan juga oleh para malaikat. Malaikat menghormati para ulama-ulama yang mengamalkan akan ilmu pengetahuannya. Itu. Makanya seharusnya ini para pejabat ngaji kitab ini nih, ya. Bang Dehar akur nggak Bang Dehar? Akur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ila wajhil alim nadratan papariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata beliau, man nadhara ila wajhil alimi nadratan, siapa orang yang memandang wajahnya seorang alim, seorang kiai, nadratan, satu kali saja, memandangnya satu kali saja katanya, apalagi kalau berkali-kali, sehingga akibat daripada pandangan tersebut papariha biha, kita merasa bahagia bisa melihat, masih bisa melihat wajahnya ulama. Maka khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrati malakan, Allah ciptakan dari pandangan kita itu seorang malaikat. Ya, Allah ciptakan satu malaikat. Yang itu malaikat yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, membacakan istighfar tu malaikat lahu kepada orang yang memandang tadi. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Seperti Bang Jarwo melihat seorang ulama penuh dengan mahabbah. Kata Bang Jarwo, alhamdulillah masih diberikan kesempatan melihat wajahnya ulama, ya Allah. Karena banyak orang yang tidak bisa melihat wajah ulama. Kenapa? Ya orangnya buta. Atau bisa melihat wajah ulama tapi melihat dengan penuh kebencian. Tapi enggak, ini alhamdulillah. Maka dari pandangan Bang Jarwo seperti itu, Allah ciptakan satu orang malaikat. Yang itu malaikat memintakan ampun untuk Bang Jarwo sampai hari kiamat. Subhanallah. Jadi kata malaikat,
Ya Allah, mudah-mudahan Bang Jarwo diampuni dosa dan kesalahannya. Terus-terusan itu malaikat membacakan istighfar untuk Bang Jarwo, mulai dari detik itu sampai hari kiamat. Makanya semakin banyak pandangan kita kepada kiai, semakin banyak tentunya malaikat yang Allah ciptakan, yang itu malaikat ditugaskan oleh Allah untuk memohonkan ampun kepada kita sampai hari kiamat lagi. Masya Allah. Bahkan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Kata Sayyidina Ali, lihat di syarah, an-nadru ila wajhil alim ibadatun. Memandang wajahnya seorang alim itu ibadah. Wa nurun bin nazar, jadi cahaya dalam penglihatan. Wa nurun bil qalbi, jadi cahaya dalam hati. Jadi melihat wajahnya ulama adalah ibadah, akan menjadi penerang dalam mata kita, insya Allah enggak cepat rabun. Wa nurun bil qalbi, jadi penerang dalam hati kita, enggak gelap hatinya. Faidza jalasal alim lil ilmi kana lahu bi kulli mas'alatin qasrun bil jannah. Kemudian kita duduk berbarengan dengan para guru kita, dengan para kiai membahas suatu ilmu, maka tiap-tiap masalah yang dipaparkan oleh kiai dalam itu pengajian akan dibangunkan sebuah apartemen di dalam surganya Allah. Subhanallah. Apartemennya juga apartemen yang mewah, Bang Derhar, ini mah di dalam surga. Ini keterangan termaktub dalam kitab Riyadhis Shalihin. Masya Allah ya. Lanjut. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani. Siapa orang yang memuliakan orang alim, sungguh dia telah memuliakan aku, kata Nabi. Kenapa? Karena orang alim itu adalah kekasihku. Orang alim itu adalah ahli warisku. Siapa saja yang memuliakan orang alim, maka sungguh dia telah memuliakan aku, kata baginda Nabi. Wa man akramani faqad akramallaha. Siapa orang yang telah memuliakan aku, itu sungguh dia telah memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena aku ini adalah kekasihnya Allah, kata Nabi. Jadi orang yang memuliakan orang alim sama dengan memuliakan aku, kata Nabi. Orang yang memuliakan aku sama dengan memuliakan Allah, karena aku adalah kekasihnya Allah. Wa man akramallah, siapa orang yang memuliakan Allah, maka tempat kembalinya kelak adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam riwayat yang lain, akrimul ulama apa innahum warasatul anbiya. Ada tuh di syarahnya, ada. Akrimul ulama, muliakanlah oleh kalian para ulama. Fa innahum warasatul anbiya, karena sesungguhnya para ulama itu pewaris-pewaris para nabi. Faman akramahum, maka siapa orang yang memuliakan anbiya, faqad akramallah wa rasulah. Sungguh dia telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Rawahul Khatib al-Baghdadi an Jabir. Jadi
memuliakan para ulama. Ini justru sebaliknya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam naumul alimi afdalu min ibadatil jahil. Kata baginda Rasul dalam hadis selanjutnya, naumul alim, tidurnya orang alim yang menjaga adab-adabnya ilmu. Begitu juga adab-adabnya tidur. Itu lebih afdol daripada ibadahnya orang bodoh, kata Nabi. Jadi tidurnya orang alim yang menjaga adab dan tata keramanya ilmu itu lebih afdol daripada ibadahnya orang bodoh yang tidak tahu adab-adabnya ibadah. Bahkan dalam hadis yang lain, tetapi dengan sanad yang dhaif, naumun ala ilmin khairun min sholatin ala jahlin. Tidur atas ilmu lebih baik daripada sholat atas bodoh. Tidur tapi penuh dengan ilmu itu lebih baik daripada sholat tapi bodoh. Kenapa? Karena orang bodoh kalau sekalipun sholat dia sangka sholatnya sah padahal nggak sah. Yang dilarang disangka boleh karena kebodohannya. Tapi kalau orang alim nggak seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdala min ayyusalliya al-baraqatin tatawwu'an. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban, siapa orang yang mempelajari satu bab saja dari ilmu, ya'malu bihi, yang itu satu bab bisa dia realisasikan dalam kehidupannya, dalam kehidupan sehari-harinya. Awalam ya'mal bihi, atau belum bisa dia amalkan, tapi ilmunya udah dia kuasai satu bab itu, maka kana afdala min ayyusolliya al-baraqatin tatawu'an, pahalanya lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Bang Dehar nih ngaji nih, sabab ini nih, al-babul awwalu bi fadilatil ilmi wal ulama. Ini baru satu bab nih. Ya. Siapa orang yang mempelajari ilmu satu bab saja, ya'malu bihi awalam ya'mal, itu satu bab yang udah kita pelajari, bisa kita amalkan atau belum bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, itu pahalanya jauh lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah. Mau kapan lagi kita ini lagi panen pahala, Bang Derhar? Masya Allah, maka ngajinya jangan ngantuk. Iya jangan ngantuk. Orang bahagia mah jangan ngantuk. Boleh sambil merokok juga. Kalau orang ngaji ngantuk, itu sama dengan enggak bahagia dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kasih sebuah ilustrasi. Boleh kan ya? Kalau kita punya ayam nih. Punya ayam. Itu
Siang apa pagi kita kasih 4? Pagi sama sore. Suatu saat Bang Ihsan ngempanin ayamnya. Dia riang gembira itu. Ya, pada mendatangi pakan yang disediakan. Ada 1-2 ayam yang ngelentuk aja. Muyung. Kira-kira ayam apa itu? Pasti itu ayam sakit itu. Ya, ayam sakit. Jadi kita ini ngaji ini lagi dikasih pahala oleh Allah. Kalau nguyung, ngantuk, itu artinya orang yang tidak bahagia dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus riang gembira. Potong aja ayam begitu melihat. Atau contoh yang lain. Tapi udah pernah sih. Andaikan di tengah malam lagi enak-enaknya tidur, lagi nyenyak-nyenyaknya tidur. Katakanlah jam 2:30 kita tidur. Datanglah tamu ke rumah kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berkali-kali membaca salam. Ya dengan terpaksa, dengan kantuk yang masih sangat kantuk kita bangun. Kita lihat siapa sih ini orang yang bertamu di tengah malam, nggak tahu diri amat nih orang. Bertamu 2:30. Bangunin orang yang sedang tidur. Pas dibuka, datanglah si tamu. Permisi Pak, mohon maaf. Betulkah ini rumahnya Pak Dehar? Betul. Saya ini adalah utusan dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Waidi. Sengaja saya datang ke sini, ke rumah Pak Dehar. Ini pun saya bertanya berkali-kali. Ketemu juga alhamdulillah. Ini saya disuruh menyerahkan bonus ataupun hadiah kepada Pak Dehar. Ini uang 10M. Uang 10M. Dan ini mobilnya. Sengaja saya bawa mobilnya 2. Yang satu untuk ditinggal untuk Pak Dehar. Berikut surat-suratnya komplit. Uangnya uang cash. Kira-kira Pak Dehar hilang nggak ngantuk? Spontan itu hilang rasa ngantuk. Ya, sampai pagi, sampai sore, sampai pagi lagi, pokoknya nggak ngantuk lah. Iya. Kenapa? Saking girangnya, saking bahagianya, saking gembiranya. Jadi perasaan bahagia yang sangat luar biasa itu bisa meredam rasa ngantuk. Bahkan bisa menghilangkan rasa ngantuk. Ini kita ini, Masya Allah pahalanya luar biasa. 10 miliar mah kecil dibandingkan dengan surga mah. Gak ada apa-apanya 10 miliar. Mobil satu gak ada apa-apanya. Ini melebih daripada itu semua. Makanya kalau orang yang ngajinya ngantuk, itu sama dengan orang yang tidak bahagia dikasih bonus yang luar biasa oleh Allah Subhanahu. Bang Dehar, saya tanya, andai kata kejadian seperti itu jadi kenyataan, umpama, tapi Bang Dehar nggak bahagia, kira-kira Bang Dehar tuh orang apa itu?
Jangan-jangan Bang Dahar tuh konslet. Kata Bang Isan ini. Harus dibawa ke Grogol. Bahagialah manusia Maya. Hilang rasa ngantuk. Bagaimana kalau nggak bahagia? Oh, berarti itu ada sesuatu yang konslet itu betul itu. Makanya kalau ngaji ngantuk itu ada sesuatu yang konslet. Oke? Siapa aja ini yang ngantuk? Ada yang konslet aja ini. Jadi belajar ilmu satu bab, baik sudah bisa kita amalkan maupun belum bisa kita amalkan, itu pahalanya lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Pernahkah kita sholat sunnah semalam 1000 rakaat? Kalau saya terus terang belum pernah. Nggak kuat. Apalagi 1000 rakaat, 100 rakaat juga belum pernah kita. Benar ya? Iya. Masya Allah, luar biasa. Kita lanjut. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man zara aliman faka'annama zaroni. Telah bersabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang mengunjungi seorang alim. Ziarah itu kan bahasa Arab, bahasa kitanya mengunjungi, ya, mendatangi. Siapa orang yang mengunjungi orang alim, maka kata baginda Rasul, faka'annama zaroni, sama dengan mengunjungi aku, sama dengan menziarahi aku. Kalau kita menziarahi Nabi sekarang udah harus punya doku 32 juta minimal. Masya Allah, punya uang 32 juta umroh sekarang. Masya Allah. Sama dengan menziarahi aku. Masya Allah. Wa man sopaha aliman faka'annama sopahani. Siapa orang yang bersalaman dengan orang alim, itu sama dengan berjabatan tangan denganku, kata baginda Nabi. Masya Allah.
Kemudian kita duduk bareng-bareng. Wa man jalasa aliman faka annama jalasani. Siapa orang yang duduk bareng-bareng beserta orang-orang alim, itu sama dengan duduk halakoh denganku di alam dunia ini. Kenapa? Karena kita sudah duduk bareng beserta pewaris-pewaris para nabi. Wa man jalasani fid dunya, siapa orang duduk bareng beserta aku di alam dunia, ajalastuhu ma'i yaumal qiyamah, maka akan aku persilahkan duduk besertaku kelak nanti di hari kiamat. Di mana? Ya tentu di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kata baginda Rasul, siapa orang yang menziarahi oleh orang alim sama dengan menziarahi aku. Dan siapa orang yang menziarahi aku, wajabat lahu syafaati, wajiblah baginya untuk mendapatkan syafaatku. Dan setiap langkah menuju rumah orang alim, setiap langkah itu ditulis pahala syahid. Luar biasa ya. Setiap langkahnya itu ditulis pahala orang-orang yang mati syahid. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, aku pernah dengar Rasulullah bersabda, man zaro aliman dommantu lahu 'ala Allah al-jannah. Siapa orang yang sering menziarahi orang alim, aku tanggung dia untuk masuk surga. Masya Allah. Tapi datang ke orang alim itu bukan tujuan untuk mengkriminalisasi, bukan. Ya untuk apa, menteror, bukan. Ya tentu bukan tujuan itu semua. Bahkan kata baginda Rasul dalam hadis yang lain, manjaro aliman aipi kobrihi. Tolong dilihat di bawah ke atas 2 baris. Manjaro aliman aipi kobrihi. Siapa orang yang menziarahi orang alim, aipi kobrihi artinya dalam kuburannya orang alim. Berarti kita menziarahi makam pekuburan orang alim nih. Karena di sini pikobri, masa orang hidup kubur. Kita menziarahi kuburan orang alim. Summa qara'a indahu ayatan min kitabillah. Kemudian kita baca ayat-ayat dari kitab Allah, dari Al-Quran. Ya. Ada? A'tahu Allah Ta'ala bi'adadi khatawatihi kusurun fil jannah. Maka Allah karuniakan kepada orang tersebut tiap bilangan langkahnya akan Allah bangunkan gedung di dalam surga. Jadi setiap langkahnya dengan bilangan langkah-langkahnya Allah bangunkan kusuron fil jannah, gedung-gedung di dalam surga. Wa kana lahu bikulli harfin qara'ahu ala qabrihi qasrun fil jannah. Dan setiap huruf yang dibacanya di atas kuburan orang alim akan dibangunkan qasrun fil jannah, gedung di dalam surga, min zahabin, dari emas. Ini sebagaimana termaktub dalam kitab Riyadhis Shalihin. Jadi ini ziarah itu boleh.
Tapi bukan berarti meminta sama kuburan, salah itu. Ya ziarah di sana itu kita mengunjungi makam para nabi. Kalau ke Madinah, makam nabi, makam para sahabat, para ulama. Ya kalau di sini ya makam para ulama lah ya. Ya dengan maksud dan tujuan memberi iktibar bahwa suatu saat pasti kita akan mengalami hal yang sama. Kita akan menjadi ahli kubur. Itu satu. Mengingatkan kita akan datangnya kematian. Yang kedua, kita berdoa di sana. Kita membaca ayat-ayat Al-Quran di sana. Memohon kepada Allah di sana. Semoga yang punya ini makom Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah terima segala amal ibadahnya. Begitu mohon kepada Allah. Bukan minta sama kuburan, bukan. Dan juga boleh kita bertawasul. Ya Allah, dengan wasilah saya menziarahi makam ini, Kau mudahkan segala urusan saya ya Allah. Allah, hasilkan segala maksud dan tujuan saya ya Allah. Yaitu boleh, itulah yang disebut dengan berdoa dengan cara bertawasul. Gitu. Jadi kalau kita menziarahi makam orang alim, kita bacakan ayat-ayat Al-Quran di atasnya, maka setiap langkah akan dijadikan kusuran fil jannah, apartemen yang megah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, selesai 10 hadis. Nanti kita lanjutkan kepada bab-bab berikutnya insya Allah.